Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agung Purito dengan NIM 22010210. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bakso pentol daun kelor, solusi pencegahan stunting pada anak. Bakso pentol daun kelor adalah inovasi makanan bergizi yang dapat membantu mencegah stunting pada anak-anak, kaya akan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Produk ini dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Segmen pelanggan dan permasalahan stunting. Yang pertama, segmen pelanggan. Keluarga dengan anak-anak usia dini, khususnya yang tinggal di daerah rawan stunting. 2. Permasalahan stunting. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak-anak tumbuh lebih pendek dari usianya. Yang ketiga, dampak stunting. Stunting dapat menghambat perkembangan fisik, kognitif, dan motorik anak-anak. Solusi permasalahan stunting di Indonesia. Yang pertama itu intervensi gizi. Penyediaan makanan yang bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Yang kedua, edukasi, peningkatan pengetahuan orang tua tentang pola asuh dan perawatan anak yang baik. Yang ketiga, akses kesehatan. Pemeriksaan kesehatan rutin dan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai. Potensi daun kelor sebagai bahan pangan dengan media penjualan e-commerce. Yang pertama, nutrisi tinggi. Daun kelor kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan anak. Yang kedua, mudah diakses. Daun kelor dapat tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah rawan stunting. Yang ketiga, pengolahannya mudah. Daun kelor dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan yang menarik bagi anak-anak. Yang terakhir, harganya terjangkau. Bahan baku daun kelor relatif murah dan terjangkau bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Manfaat daun kelor bagi pertumbuhan anak. Yang pertama, gizi seimbang. Daun kelor kaya akan protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan anak. Yang kedua, mendukung tumbuh kembang. Zat gizi dalam daun kelor dapat membantu meningkatkan tinggi badan dan berat badan anak. Yang ketiga, meningkatkan imunitas. Daun kelor juga mengandung antioksidan yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh anak. Yang terakhir, mendukung perkembangan otak. Zat gizi dalam daun kelor dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Proses pembuatan bakso pentol daun kelor. Yang pertama yaitu pemilihan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan utama yang digunakan adalah daging giling, daun kelor segar, dan bumbu-bumbu lainnya. Yang kedua, pengolahan daun kelornya. Daun kelor dicuci bersih, dipotong-potong, dan dihaluskan untuk dimasukkan ke dalam adonan. Yang ketiga, pembentukan bakso. Adonan dicampur, dibentuk menjadi bakso pentol, dan dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Kandungan gizi bakso pentol daun kelor. Yang pertama, protein. Yang kedua, vitamin dan mineral. Yang ketiga, serat. Yang keempat itu karbohidrat. Cara mengkonsumsi bakso pentol daun kelor. Adapun cara yang pertama, campur. Bakso pentol daun kelor dapat dicampur dengan nasi, sayur, atau lauk pauk lainnya. Yang kedua, bisa digoreng. Bakso pentol ini bisa digoreng untuk mendapatkan tekstur yang renyah. Yang ketiga, rebus. Bakso pentol dapat disajikan dalam kuah sup atau kuah lainnya. Yang keempat, dimakan langsung. Bakso pentol juga dapat dimakan langsung sebagai cemilan yang praktis. Aliran penghasilan serta sumber daya. Bakso pentol daun kelor berupa penjualan produk dan jasa yang dikelola dengan pekerja menggunakan cara manual. Aktivitas bakso pentol daun kelor dapat dijual dan dikelola melalui pesanan online setelah membuat strategi branding yang baik untuk pemasaran produk, partner, dan struktur biaya. Penjualan ini meliputi supplier di berbagai distributor serta minim biaya gaji karyawan. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu kesimpulan, bakso pentol daun kelor merupakan inovasi baru serta solusi efektif untuk mencegah stunting pada anak-anak di Indonesia. Yang kedua, rekomendasi, bakso pentol daun kelor perlu didistribusikan secara luas dan dipromosikan sebagai makanan bergizi bagi anak-anak.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.